Gibran ini orangnya luar biasa. Tetapi bukan masanya harus dipaksakan sekarang. Karena ibarat seorang anak yang baru belajar jalan, kita jangan paksa untuk ikut lomba lari. Jadi kami bukan menolak Gibran, tetapi kami tetap mendukung untuk masa yang akan datang. Karena kami mau supaya beliau dewasa di dalam politik, dewasa dalam segi kebangsaan, berbangsa dan bernegara. Beliau ini masih terlalu muda. Kenapa saya anggap bahwa beliau ini masih terlalu muda? Karena apa? Beliau ini untuk jiwa nasionalismenya belum. Apakah jabatannya jabatan keluarga? Atau bagaimana? Karena saya anggap ini akan menjatuhkan keluarganya Jokowi sendiri. Karena harapan kami bahwa Bapak Jokowi ini adalah bapak bangsa untuk seluruh masyarakat yang ada di Indonesia. Jadi harapan saya sebagai kepala desa, saya minta beliau harus besar hati untuk memberikan keputusan beliau, untuk mengambil langkah-langkah tepat, supaya karena Gibran saya anggap bahwa salah satu kader yang luar biasa di depan. Jadi saya pikir bahwa untuk saat ini bahwa belum sampai waktunya Gibran masuk dalam calon wakil presiden. Sekarang ada mitos pemimpin gemoy gitu kan, bahwa seolah-olah pemimpin yang hobi joget, pemimpin yang menggemaskan, pemimpin yang lucu gitu kan, itulah yang harus layak kita pilih karena dia merupakan cerminan dari anak muda hari ini. Wah, jangan mau dibodohi gitu. Ini saya sebenarnya sangat sedih melihat tren fenomena gemoy-gemoyan ini. Dia merasa bahwa Gen Z itu orang yang tidak peduli pada gagasan. Jadi calon yang menonjolkan kegemoy-gemoyan menganggap anak-anak muda yang duduk di hadapan saya ini hanya peduli pada tampilan lucu-lucuan, viral-viralan. Tentu ini pembodohan dan penghinaan pada akal sehat kita, pada naluri kita. Jadi sekali lagi kita harus menolak itu. Bukan pemimpin gemoy yang kita butuhkan, tapi memang pemimpin yang bisa menghadirkan gagasan-gagasan untuk kemajuan kita. Coba deh Pak Prabowo kalau diundang mahasiswa untuk menyampaikan misi-misinya, nggak bakalan datang, nggak bakalan berani datang. Kalaupun dia berani datang, paling nggak jauh dari makan siang gratis. Siswa-siswi yang kurang mampu, nggak jauh dari itu, sama beasiswa. Ditanya apapun, ya jawabnya itu, karena pengetahuannya cuma makan siang gratis buat siswa-siswi. Udah itu aja programnya tuh, gak ada yang lain. Beda sama Bapak Ganjar, beda sama Pak Anies Baswedan. Wawasannya luas, iya kan? Ganjar coy. Bohong itu bisa diekspor, tapi kita tidak tahu bagaimana regulasi dan perizinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makin menguatkan saya untuk tidak memilih Capres 02 karena beliau sudah pikun. Yang ditanya regulasi tentang singkong, bohong kata orang Malang bilang kan. Tapi beliau jawabnya apa? Kita membutuhkan singkong. Karena gandum tidak bisa kita. Sudahlah Pak, panjenengan itu pensiun saja. Ya Allah, sudah pikun panjenengan itu. Jalannya saya sudah kayak gitu. Pola pikir panjenengan itu sudah banyak lupa ingatan. Jadi sudahlah, istirahat. Pak tua, sudahlah. Engkau sudah terlihat lelah. Oh ya, panjenengan sudah waktunya istirahat ya. Bukan saya ngecek, tapi ini fakta. Salam waras, salam NKRI yang mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Jadi itulah tadi berbagai komentar dari masyarakat, dan
saya sepakat dengan apa yang dikatakan oleh masyarakat dari NTT yang mengatakan bahwa Gibran ini ibarat bayi yang belum bisa berjalan, mesti diajari dan mengikuti proses-proses yang ada, bukan kemudian memaksakan untuk berjalan oleh orang tuanya dengan kondisi yang masih bayi atau baru lahir. Nah, saya kira begitulah analogi yang diungkapkan oleh masyarakat NTT, penolakan secara halus terhadap Mas Gibran. Saya kira Mas Gibran ini masih mempunyai banyak waktu untuk berproses dan menjadi pemimpin yang lebih baik ke depannya. Tetapi karena beliau melakukan sebuah kesalahan dan mempermainkan hukum di Indonesia demi kekuasaan, sehingga merusak tatanan demokrasi yang ada di negara kita ini. Saya kira tidak ada lagi kesempatan buat Gibran karena kita sudah tahu sendiri bagaimana karakternya, dan dia hanya peduli terhadap dirinya dan haus akan kekuasaan. Terima kasih buat sahabat-sahabat yang sudah menonton setiap video yang saya up, dan pelajari baik-baik bagaimana calon pemimpin yang akan kita pilih, karena masa depan negeri kita ada di tangan kita semua sebagai masyarakat untuk menjadi negara yang lebih baik atau menjadi negara yang akan amburadul. Itu ada di tangan kita sendiri sebagai masyarakat. Jadi saya berharap sahabat-sahabat atau seluruh rakyat Indonesia, pilihlah pemimpin yang betul-betul ikhlas ingin menjadi seorang presiden di negara ini karena kecintaannya terhadap NKRI dan juga ingin mensejahterakan rakyat, bukan karena ingin menjadi penguasa dan mengangkat seluruh keluarganya untuk menjadi bagian dari politik itu, dan juga membangkitkan aset-asetnya seperti apa yang sudah dikatakan oleh Prabowo secara terang-terangan. Saya kira kita sudah bisa menilai sendiri, dan intinya semuanya ada pada sahabat-sahabat atau rakyat Indonesia bagaimana masa depan negeri kita ini. Saya kira hanya itu. Saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.